Om Swastiastu, eh, selamat malam. Saya ucapkan kepada rekan-rekan semua, mohon izin kepada para guru, para peneliti yang sudah tiada, para kawi yang telah menyusun teks-teks pengetahuan, baik itu di lontar maupun buku yang sudah eh, menuliskan sesuatu yang bisa kita nikmati, kita pelajari, kita baca pada masa ini yang menuntun kita menuju ke pengetahuan yang belum kita ketahui. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan, walaupun sangat terbatas apa yang saya ketahui. Dengan keterbatasan ini juga saya akan coba untuk membagi dengan rekan-rekan semua. Apa yang ingin saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dengan segala keterbatasan saya mohon maaf sebelumnya. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa kami di Desa Sumita, dari letak geografis kami berada di sepanjang bantaran Sungai Pekerisan, di mana Sungai Pekerisan adalah satu situs peradaban kuno di Bali, yang dimana di sana terdapat berbagai peninggalan-peninggalan yang dibuat oleh para leluhur, terutama yang terkenal adalah Mahapatih Keboiwo. Di sini di Desa Sumita ada yang disebut dengan Gunung Kawi. Mungkin karena pengembangannya belum begitu diketahui sehingga masih jarang terungkap. Nah, saya bukan mungkin pada kesempatan berikutnya akan mencari sumber hal-hal tersebut, tapi sedikit yang bisa saya sampaikan bahwa Desa Sumito adalah desa tua yang juga sempat ditemukan sarkofagus kemarin, sehingga saya sendiri berkesimpulan bahwa desa ini adalah desa tua dengan peninggalan-peninggalan yang ditemukan oleh arkeolog pada waktu-waktu tahun-tahun yang dulu. Kesempatan ini sedikit yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai sistem ritual, khususnya saya sebagai pengempon dari pemaksan yang ada di Sumito. Salah satunya adalah pemaksan dalam tarukan, di mana di sana terdapat karas, sarana pemujaan yang jumlahnya cukup banyak. Jadi lebih dari satu, di mana di sana disederhanakan adalah hidup terkawitan, Ido Sugro Pukulun dalam tarukan, dan ada istilah dewata yang lain yang diempon oleh pemaksaan. Perlu kita ketahui dulu sebelum kita membicarakan itu di Sumito, karena desa tua, peradaban tua, sehingga sistem ritualnya pun masih menganut sistem yang dulu. Jadi yang sebelum adanya mungkin sebelum Ida Resi Markandeya datang ke Bali. Jadi di Sumito sudah ada sistem ritual yang sudah cukup tinggi peradabannya, karena terlihat dari peninggalan-peninggalan sistem ritual yang sudah cukup tertata rapi. Ya, di mana ada pempatan sebagai sumber dari pusat dari sistem ritual sebuah peradaban di satu desa adat.
Kemudian ada pralingga-pralingga yang jumlahnya mungkin diperkirakan cukup banyak, dan kami mengirakan itu jumlahnya dulu sebanyak 18 buah pegayungan di Pralingan di Betaro, di mana 18 itu adalah angka yang tertinggi antara 1 dan 8. Dan di antara itu banyak istilah dewata yang diempon oleh desa adat tersebut yang jumlahnya 18 pegayungan kurang lebih. Masih nama-nama dari Betara atau sesungsungan yang diempon oleh desa adat tersebut adalah nama-nama Ista Dewata yang dulu sebelum mengenal para dewa, di mana kita di Bali sering disebut dengan Batara atau para yang. Salah satu contohnya bisa saya sebutkan adalah penyebutan dari Ratu Medue Karang atau dikenal dengan Ratu Puseh, kemudian Ratu Manik Kinca yaitu Ratu Balai Agung, dan Ratu Gunung Agung sendiri, walaupun tidak diberi nama apakah beliau Dewa Siwa atau Dewa siapa, yang jelas itu Gunung Agung, Betaro Ratu Gunung Agung. Nah, mungkin itu nanti saya akan sampaikan. Yang poin yang ingin saya sampaikan sekarang adalah mengenai apa yang ada di tanggung jawab kami, emponan kami selaku para Gautra Sentano dalam Tarukan di Desa Sumito, yang mana orang-orangnya kita ini dulu disebut dengan Soroh Pulau Sari. Sebelum Puri Tarukan ditemukan, jadi kita diberi nama Soroh Pulau Sari. Tapi karena kita sekarang sudah tahun kurang lebih tahun 79 ditemukan Puri di dalam Tarukan, maka kita berubah nama menjadi Paragotro Sentano dalam Tarukan. Itu juga mungkin nanti yang kami sampaikan secara rinci. Yang ingin saya sampaikan adalah di areal Pemaksan, saya selaku pengayah baru, mohon maaf sebelumnya, ingin menyampaikan bahwa ada 2 Ista Dewata yang disanakan di Puro Kawitan dalam Tarukan di Sumito, yang dulu disebut dengan Pemaksan. Ini terkait dengan seperti tadi sistem ritual di Sumito, di mana terdapat lontar yang disebut dengan Raja Purana. Raja Purana ini secara umum mungkin yang terkenal, yang sering termuat di dalam buku-buku atau di media digital, di Google khususnya, hanya memuat yang pokok, terutama Trilingga, bahwa dalam Raja Purana itu disebutkan Ido Betaro Yang Pasupati mempunyai putra, di mana putra beliau yang berada di Besakeh, kemudian di Lempuyan dan di Batur, itu Tri Purusa yang termuat di dalam Raja Purana. Namun saya ingin dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, bertemu dengan seorang guru, mohon maaf beliau sudah tiada, menuliskan yang diambil dari kitab lontar yang ditulis diterjemahkan dalam huruf Latin. Beliau menuliskan secara rinci mengenai kitab
Raja Purana yang menyebutkan para Batara, para yang dipuja di Bali. Nah, ini mungkin salah satu rujukan kenapa kami di Sumite memuja banyak dewa yang tadi saya sebutkan, hampir kurang lebih sekitar atau seperti tadi 18 pegayungan. Mungkin karena perjalanan waktu banyak perubahan seiring dengan berjalannya waktu, karena keterbatasan dari kemampuan saya untuk meneliti tersebut. Jadi kami tidak bisa menyampaikan secara rinci mengenai apa yang termuat. Mungkin seperti tadi, kalau ketemu sumber saya akan sampaikan nanti. Nah, kembali lagi ke Raja Purana, bahwa umum disebutkan yang Trilingga itu. Secara rinci bisa saya sampaikan sekarang. Sugro Pukulun, mohon maaf pada para guru, saya menyebut sastra yang mungkin bengit, tetapi harus saya sampaikan supaya rekan-rekan semua tahu. Yang pertama ada disebutkan bahwa yang Pasupati, beliau mempunyai putra yang umum itu Trilingga, tetapi sekarang lebih rinci bisa saya sampaikan. Yang nomor 1, putra dari Yang Pasupati, Yang Geni Jaya, yaitu Jumeneng Ring Gunung Agung. Kemudian Yang Dewi Danu seperti tadi, Jumeneng Ring Batur. Yang Ida Yang Kumayang, Jumeneng Ring Gunung Beratan. Ida Yang Tumuwuh, Jumeneng Ring Watu Karu, mungkin rekan-rekan sudah tahu itu. Kemudian Ida Yang Tugu, Jumeneng Ring Andokaso. Ida Yang Puspo, Jumeneng Ring Gunung Rencani. Kemudian Ida Yang Mustika, Jumeneng Ring Sasa. Ida Yang Kusumodewo, Jumeneng Ring Gunung Wangun. Ida Yang Pemilik Galang, Jumeneng Ring Gunung Kawi. Ida Yang Penulisan, Jumeneng Ring Gunung Penyuratan. Mungkin yang dimaksud adalah yang di puncak penulisan. Kemudian Ida Yang Pesaren, Jumeneng Ring Gunung Penrajon. Ya. Jadi itu putra dari Yang Pasupati. Mungkin kalau yang termuat di dalam buku-buku yang sudah dicetak kemudian di Google hanya itu, tidak ada lanjutan. Nah, kebetulan dengan ini mohon izin pada para guru, saya akan menyampaikan kelanjutan dari Raja Purana tersebut yang di sini tertulis lontarnya bernama Bun Purano, Bun Purani. Jadi di sana disebutkan bahwa Ida Yang Putrajaya yang di Besakih tersebut mempunyai beliau 2 putra. Yang lanang beliau meparap Ida Betaro Gano. Kemudian yang istri Ida meparap Betaro Sakti Gumiwang, Jumeneng Ring Batu Madang Ring Besakih. Kemudian Ida Yang Dewi Danu juga di sini disebutkan mempunyai 2 putra. Yang istri yang lanang dulu meparap Ida Sangyang Jagat Murti. Juga beliau Jumeneng Ring tinggal Ring Gunung Agung. Kemudian yang istri meparap Ida Yang Prajeniti, Jumeneng Ring Puro Jati yang di bawah di pinggir Danu. Kemudian itu yang Dewi Danu. Kemudian selanjutnya disebutkan Ida Yang Manik Gumiwang, Jumeneng Ring Batu Madag Besakih, Modwe Putra Pat lanang dan istri, bla 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 bla. Mungkin biar cepat kita langsung menuju ke yang di Puro Pemaksan dalam Tarukan yang di Sumite. Leluhur kami menyebut beliau adalah Betara
kental gumi. Selain ada uh, uh, Betaro Kawitan, yaitu Ido Betaro Sugropulun dalam tarukan dengan istrinya yang dibuatkan Prolingo, yaitu yang Kuaji, Ibu Kuaji. Juga ada Prolingo yang disebut dengan Ratu Kental Gumi. Di samping juga ada prasasti, pelinggih prasasti berupa Lembu Cemeng. Juga ada perlingan Ido Ratu Kental Gumi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok Ratu Kental Gumi? Kami juga belum mengetahui, tetapi yang perlu kita pahami siapa beliau sebenarnya. Nah, siapa beliau sebenarnya? Mungkin karena orang tua dulu tidak berani atau enggan menyebut nama beliau, sehingga hanya menyebut Ratu Kental Gumi. Nah, bagaimana kisah beliau? Beliau adalah putra dari Ido Betaro yang melinggih di Andakaso, yaitu Yang Tugu. Mungkin sorry, keceplosan seperti sekolah. Mungkin rekan-rekan mengetahui sudah kalau yang berstana di Pura Andakaso itu Yang Tugu. Ido madue putra kekalih lanang istri. Sane mopalap sane lanang moparap Ido yang Rurah Agung, di sini disebutkan. Kemudian yang istri moparap Ido yang Ratu Mageneng Sugropulun. Jumeneng ring Ido ring Kental Gumi. Nah, jadi dengan Bun Purano ini, mohon maaf, saya selaku pengayah di Natarido Sugropulun sekian tahun tidak mengetahui, jadi putus informasi dari para leluhur kami, sehingga sekarang sudah ketemu bahwa beliau yang berstana di, selain Betaro Kawitan yang berstana di Pemaksan dalam tarukan di desa Sumiter tersebut, juga ada beliau putran dari Ide Yang Tugu moparap Sugropulun Ide Yang Ratu Mageneng. Sudah kami sepakati di pemaksaan tersebut bahwa beliaulah yang berstana di sana dengan proses yang begitu panjang, dengan mencari sumber, kemudian dengan cara nyanyian juga pernah kami, tetapi pada saat nyanyian kami juga belum mengetahui, mungkin beliau enggan menyebut nama beliau sendiri. Beliau hanya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wanita yang sangat cantik, disebutkan pada saat nyanyian, tetapi kami tidak memahami, atau mungkin perlu pengetahuan yang, kecerdasan yang sangat luas untuk memahami hal-hal seperti itu, karena kami sangat terbatas, jadi tidak bisa memahami hal-hal yang bersifat seperti itu, karena itu juga termasuk keyakinan, jadi berpulang ke pribadi masing-masing. Tetapi hal itu sudah kami lakukan secara sekup organisasi di Pemaksaan Pulau Sari atau Pemaksaan dalam Tarukan. Nah, jadi yang kami puja di sana dua, Ido Betaro Kawitan selaku yang melahirkan kami, kemudian ada Ista Dewata, di mana ada implementasi kearifan lokal yang kami laksanakan yang bersumber dari Raja Purana ini. Jadi kami juga selaku pemaksaan dalam Tarukan Sumiter mendapat tugas menjaga perlinggan beliau Ide Ratu Kental Gumi yang membisikkan Ratu Ayu Mageneng. Jadi biar tidak salah bahwa yang kami punut, istilahnya kami medalkan ke Puro Deso pada saat Musabo bukan Betaro Kawitan kami, tetapi perlingan Ide Betaro Sugropulun Ratu Ayu Mageneng
yang di dalam sumber disebutkan adalah ide sani jumnang ring kental gumi. Jadi itu sumber sastra yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Dan banyak lagi kearifan-kearifan lokal yang ada di Semito yang sungguh luar biasa sebagai implementasi dari sastra-sastra yang tertulis yang dijahwantahkan oleh leluhur-leluhur kami dulu dalam bentuk sistem ritual-ritual yang sangat tersusun rapi dan Astungkaro sampai saat ini membuat kami di Desa Semito menjadi gemah limpah roh jinawi. Kemudian ada sistem ritual yang dimana di perempatan desa tersebut ada istilahnya ngusabongano. Jadi itu juga merupakan dimana implementasi dari lontar kando buano diimplementasikan ke dalam sebuah tindakan ritual. Jadi leluhur kami adalah leluhur yang sangat luar biasa yang sudah memahami berbagai sumber lontar yang nilai filosofinya sangat tinggi. Jadi ada sistem ngano di mana bertemunya Ongkaro Sungsang yang menyebabkan munculnya amerta. Jadi mungkin itu nanti akan kita bicarakan. Saya masih istilah Balinya masih munuh sumber-sumber sastra yang sangat luar biasa yang kami sampai terapkan oleh leluhur kami di Semito, sehingga Desa Semito adalah desa tua yang kemagisannya sangat luar biasa, dan itu perlu pemahaman yang juga luar biasa untuk mengetahui makna, maksud dan tujuan leluhur kami membuat sistem ritual tersebut. Jadi dengan keterbatasan waktu ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada nanti sumber yang lain bisa saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Mungkin kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya tutup dengan Om Santi, Santi, Santi. Om.